Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Iza dengan NIM 202169040047 ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Big Data dengan judul Algoritma Support Vector Machine atau disingkat SVM. SVM sendiri adalah suatu teknik untuk menemukan hyperplane yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. SVM memiliki kelebihan diantaranya adalah menentukan jarak menggunakan support vector sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Prinsip dasar SVM adalah linear classifier dan selanjutnya dikembangkan agar dapat bekerja pada problem non-linear dengan konsep kernel trig pada ruang bekerja berdimensi tinggi. Dalam algoritma SVM, setiap item diplot sebagai titik dalam ruang n dimensi dengan nilai setiap fitur menjadi nilai koordinat dengan mencari hyperplane yang membedakan kedua kelas dengan baik. Tujuan dari algoritma SVM adalah menemukan hyperplane dalam ruang n dimensi atau n jumlah fitur yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Fungsi kernel yang didukung oleh support vector machine untuk memetakan data ke dalam ruang fitur berdimensi lebih tinggi ada beberapa di antaranya. Yang pertama fungsi kernel linear, yang kedua polinomial, yang ketiga fungsi basis radial, dan yang keempat sigmoid. Untuk penjelasan hyperplane sendiri adalah garis lurus yang memisahkan kedua kelas. Tujuannya adalah menemukan bidang yang memiliki margin maksimum, yaitu jarak antara titik data dari kedua kelas. SVM berusaha memaksimalkan jarak margin untuk memberikan beberapa penguatan sehingga titik data uji dapat diklasifikasikan dengan baik. Untuk support vector sendiri itu adalah titik data yang terdekat dengan hyperplane. Misalnya beberapa titik hijau dan kotak biru yang berada di margin. Untuk kasus hyperplane nonlinear, data tidak dapat dipisahkan dengan garis lurus. Jadi, kita akan menambahkan dimensi ketiga. Untuk membuat hyperplane, kita harus membentuk pola berbentuk lingkaran. Selanjutnya, ini adalah persamaan sederhana dari bagaimana caranya kita melambangkan kelas dan garis nantinya untuk menghitung support vector machine. Nah, di sebelah sini, itu adalah margin. Untuk sebelah sini adalah support vector. Untuk di sini itu kelas plus 1, di sini garis bentuk kelas plus 1. Untuk di sini adalah persamaan garisnya. Di sini garis bentuk kelas min 1 dan di sini adalah kelas min 1. Untuk persamaan hyperplane, diasumsikan kedua kelas min 1 dan plus 1 dapat terpisah secara sempurna oleh hyperplane berdimensi D yang didefinisikan Wx tambah B sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Pattern tiap kelas. Pattern XI yang termasuk kelas min 1 atau sampel negatif dapat dirumuskan sebagai pattern yang memenuhi pertidaksamaan, yaitu Wx tambah B kurang dari minus 1. Sedangkan pattern X1 yang termasuk kelas plus 1 atau sampel positif, yaitu Wx tambah B lebih besar plus 1. Margin terbesar dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya. Hal ini dapat dirumuskan sebagai quadratic programming atau QP problem, yaitu mencari titik minimal persamaan 4 dengan memperhatikan constraint persamaan 5. Problem ini dapat dipecahkan dengan berbagai teknik komputasi, diantaranya Lagrange multiplier. Alpha I adalah Lagrange multiplier yang bernilai 0 atau positif, atau alpha I lebih besar sama dengan 0. Dari hasil perhitungan diperoleh alpha I yang kebanyakan bernilai positif. Data yang berkorelasi dengan alpha I yang positif inilah disebut sebagai support vector. Penjelasan sebelumnya berdasarkan asumsi bahwa kedua buah kelas dapat terpisah secara sempurna oleh hyperplane. Akan tetapi, umumnya dua buah kelas pada input space tidak dapat terpisah secara sempurna. Hal ini menyebabkan constraint pada persamaan 5 tidak terpenuhi, sehingga optimisasi tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SVM dirumuskan ulang dengan teknik soft margin. Ini adalah contoh soal SVM linear pada dataset di bawah. Tentukan hyperplane-nya.
Di sini kita mempunyai dataset 2 dimensi yaitu X1 dan X2 sebagai koordinat dan ada kelas di sini dan support vektor. Untuk yang biru muda itu adalah kelas -1 dan yang biru tua adalah kelas +1. Ini adalah tabelnya sama seperti tadi dan visualisasinya juga sama seperti tadi. Karena ada dua fitur yaitu X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur yaitu W1 dan W2. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh persamaan 4, syaratnya adalah YI dalam kurung W kali XI tambah B lebih besar sama dengan 1. Karena ada dua fitur yaitu X1 dan X2, maka W juga akan memiliki dua fitur yaitu W1 dan W2. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini untuk meminimalkan nilai margin, syaratnya adalah ini. Karena ada dua persamaan di atas, jadi kita menggunakan yang ini. Kita mempunyai 4 data sehingga didapatkan persamaan 4 data juga. Untuk persamaan pertama, YI sama dengan 1 dikali W1. Di sini kita belum mengetahui nilai W1. X1-nya itu 1 sama dengan W1 turun ke sini. Plusnya turun, Y1 sama dengan 1 dikali W2 dikali X2 nya 1 itu sama dengan W2, lalu Y1 dikali B itu B, lalu lebih besar sama dengan satunya ini turun. Untuk Y1 sama dengan 1, untuk X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 1 ini mengambil dari data di sini. Untuk yang persamaan kedua adalah YI-nya +1 dikali W1 dikali X1-nya 1 sama dengan negatif W1. Plusnya turun, Y1 itu negatif 1 dikali W2 dikali X2, X2 nya itu negatif 1, lalu hasilnya W2. Karena tadi Y1 nya negatif 1 dikali B sama dengan negatif B lebih besar sama dengan satunya turun. Untuk Q2 sama dengan negatif 1, untuk X1 sama dengan 1, dan untuk X2 sama dengan 1 sama dengan negatif 1. Untuk yang data sebelah sini itu kita mengambil dari data di atas ya. Jadi untuk daerah sini itu kita ngambil di sini. Dan begitu pun untuk persamaan ketiga dan keempat, rumusnya sama. Di sini kita mempunyai 4 persamaan yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Maka kita harus mendapatkan nilai dari W1, W2, dan B. Jadi kita harus menjumlahkan persamaan sehingga bisa didapat nilai W1, W2, dan B. Yang pertama itu menjumlahkan persamaan 1 dan 2, didapatkan nilai 2W2 sama dengan 2, maka W2 sama dengan 1. Yang kedua adalah menjumlahkan persamaan 1 dan 3, maka nilai yang didapat 2W1 sama dengan 2, maka W1 sama dengan 2, sama dengan 1. Yang ketiga menjumlahkan persamaan 2 dan persamaan 3, nilai yang didapat plus 2B sama dengan 2, maka B sama dengan plus 1, sehingga didapatkan persamaan hyperplane W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B sama dengan 0. Tadi nilai W2 nya itu 1, nilai W1 nya itu 1, dan nilai B sama dengan plus 1. Maka X1 ditambah X2 plus 1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1
plus X1. Jadi, visualisasi garis hyperplane sebagai fungsi klasifikasi seperti ini. Kita mendapatkan persamaan seperti ini tadi sebagai persamaan hyperplane-nya. Kalau kita menentukan X1-nya dulu untuk memplot garisnya, misal kita punya X1 itu plus 2, plus 1, 0, 1, dan 2. Bagaimana mencari X2-nya? Cara mencari X2-nya itu kita memakai ini, yaitu 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3. Lalu 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, lalu 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Setelah didapatkan beberapa nilai, maka kita dapat memvisualisasikan garis hyperplane dari fungsi yang sudah kita temukan. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini adalah base hyperplane-nya setelah kita hitung dari hasil ini. Berikut ini adalah sumber-sumber referensi yang menjadi dasar dalam penyusunan PPT ini. Referensi yang saya gunakan berasal dari jurnal, buku terpercaya atau artikel yang relevan dan mendukung validitas informasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.